prihatin dengan banyaknya umat-umat Kristen yang tidak mengenal Yesus Kristus utuhnya. Rahasia terbesar tentang Tuhan, tentang Kristus yang sudah disediakan sejak awal penciptaan, dari Kejadian sampai Wahyu, membukakan rahasia Tuhan yang dinyatakan di dalam Kristus. Ini merupakan fondasi iman Kristen yang paling utama. Ikutilah video ini hingga selesai. Saudara-saudaraku yang kasih, saya mau membawakan khotbah rahasia inkarnasi dan penebusan. Karena ini yang menjadi salah satu topik terbesar yang dipertanyakan dunia. Sebagai orang Kristen, kita sudah mulai dari awal, ya di awal tahun ini juga sekolah sahabatnya jelas krisis identitas itu tadi sehubungan dengan apa? Kenapa ini merupakan rahasia yang harus saya bawakan dan penting terutama bagi yang kehidupan sehari-harinya, keluarganya juga banyak yang bukan Kristen. Karena ini adalah rahasia ibadah, menjadi fondasi iman Kristen yang paling utama. Kenapa saya sebutkan rahasia? Karena tidak mudah orang tahu. Rahasia itu sesuatu yang tersembunyi, yang tidak mudah diketahui. Oleh karena itu tadi yang dibacakan oleh Ibu Pendeta, ayat intinya di dalam Ulangan. Nah, Ulangan 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Dan itu apa? Selama-lamanya tersembunyi. Kenapa? Yang tersembunyi bagi Tuhan dan yang dinyatakan bagi kita sampai selama-lamanya. Jadi ada satu aturan di dalam Alkitab kita, kalau yang tidak dinyatakan kita tidak akan pernah tahu sampai hal itu akan dinyatakan. Dan ini sampai selama-lamanya. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi kalau ada hamba Tuhan atau pengkhotbah yang mengatakan hukum Taurat itu batal, Ulangan 29 ayat 29 ini yang tersembunyi itu sampai Tuhan Yesus datang itu nanti baru semua baru dinyatakan. Sekarang masih banyak yang tersembunyi. Artinya bagian yang di bawah supaya kita melakukan hukum Taurat masih berlaku. Jadi yang tersembunyi itu artinya adalah rahasia. Ya. Apa itu rahasianya? Nah, rahasia salah satu yang paling sulit yang menjadi rahasia sejagat adalah tentang hakikat Tuhan. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu siapa sih? Kita belajar Tuhan pencipta segala macam. Oke, kita belajar dari Alkitab yang kita imani dan kita percayai. Siapa itu Tuhan? Di dalam Ayub 11 ya, ayat 5, mudah-mudahan bisa terbaca. Kalau tidak ya nanti saya baca. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah dan menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Jadi kita melihat karena ajaib pengertiannya, kalau tidak dinyatakan oleh Tuhan sendiri kita akan tidak bisa tahu. Dan ketika itu diungkapkan, ini bagian ayat yang ke-6 disebutkan, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian dari kesalahanmu. Artinya kalau itu nanti diungkapkan,
maka dosa-dosa kita itu akan apa? Tidak dianggap. Ini hakikat Tuhan yang pertama. Tuhan membuat perjanjian kepada manusia. Perjanjian Allah itu kekal kepada umat manusia, kepada umat Israel, kepada siapa saja, kekal. Perjanjian 19. Dan pemerintahan Tuhan itu kita kekal, juga kekal. Ya, ini hakikat Tuhan. Memang pemerintah kekal. Dan kasih Tuhan itu kekal. Ini yang penting. Nanti ada hubungannya dengan kejatuhan dosa. Kasih Tuhan itu kekal. Keadilan Allah itu kekal. Jadi Allah itu adil dari awal sampai akhir adil. Nah, nanti bagaimana adilnya kita akan lihat. 1 Petrus 1 ayat 23. Firman Allah itu kekal. Kembali lagi, karena perjanjian Allah itu kekal, firman Allah itu, firman Tuhan itu kekal, tidak dapat berubah. Ya. Artinya kalau kita melihat kebanyakan para pemimpin dunia termasuk presiden kita, kalau mengucapkan sesuatu kadang-kadang dianggap janji oleh rakyatnya, ya, padahal belum dimasukkan ke dalam undang-undang. Itu saja sudah dicemooh. Jarine ini arep ngono digebus dan segala macam, sehingga diecek segala macam, dibully presiden kita. Itu baru manusia yang bicara dan belum diundangkan. Apalagi Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tidak kekal, mencela-mencela, terlebih lagi apa yang dikatakan oleh sejagat raya tentang Tuhan. Tidak ada kepastian. Jadi Tuhan itu pasti, firman-Nya itu kekal, tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu benar dan dikerjakan dengan kesetiaan. Apapun resikonya, dikerjakan dengan setia oleh Tuhan. Jadi hakikat Tuhan itu setia dan adil. Orang Israel sudah dijadikan sejak Abraham menjadi umat. Kita sudah belajar dari saya, Yeremia, umat Israel kan selalu lari-lari meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan kalau walaupun dihajar, tetapi dikasih. Ingat orang Israel keluar dari Mesir, hampir semuanya habis di jalan. Mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan. Yang keluar dari Mesir semuanya orang dewasa termasuk anak-anak, seluruhnya hampir saja tidak masuk tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang masuk, kita kenal, Joshua dan Kaleb. Hanya itu. Walaupun yang lain dibinasakan, Tuhan masih ada kasih. Kenapa? Ya itulah Tuhan yang kasih. Walaupun dihajar, tapi dikasih. Kita lihat firman Tuhan itu teguh, tidak goyah. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi keadilan. Tuhan berpegang pada kesetiaan dan keadilan. Dalam Daniel 2 ayat 2, ya, ini firman Allah tetap selama-lamanya. Kita lihat Daniel 2 ayat 2. Karena Tuhan itu rahasia, maka Tuhanlah yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia. Ya, ini kata-kata Daniel kepada Raja Nebukadnezar dan diakui oleh Raja Nebukadnezar. Kata Daniel, di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Lalu Raja berkata kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, mengatasi segala ilah, dewa, patung-patung, yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia. Jadi hanya Tuhan, hanya Allah kita yang menyingkapkan rahasia mengenai jati dirinya, hakikat Tuhan itu sendiri.
ini penting bagi kita orang Kristen. Dasarnya adalah Tuhan itu rahasia. Mau dibilang Trinitas, mau tunggal, kalau tidak dinyatakan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri kepada kita, kita nggak akan pernah bisa tahu. Jadi ada orang, kok mosok Tuhanmu tiga? Enggak, satu Bapa, Yesus, Roh Kudus, kan tiga. 1 tambah 1 tambah 1 3. Mana ada matematika 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Ya kalau tidak dinyatakan oleh Tuhan sendiri, tidak akan pernah bisa tahu. Nanti ada ayatnya. Karena tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Hanya oleh kasih kemurahan rahmat Tuhan sendiri akan dibukakan satu persatu. Baik, Mazmur 78 ayat 2. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Ada teka-teki dari zaman purbakala. Nah, di dalam Matius 13 ayat 35 disebutkan supaya genap firman yang sepakaian para nabi. Nah, ini mengutip judulnya dari Mazmur 78 ayat 2. Hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sejak purbakala artinya sejak dunia dijadikan, sebelum manusia berdosa. Karena dunia dijadikan belum berdosa. Ada teka-teki di sana. Ada rahasia di sana. Dan di sana yang mau mengungkapkan adalah Tuhan sendiri. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Aku mau membuka mulutku. Jadi teka-teki rahasia sejak zaman purbakala yang akan menyingkapkan pengungkapan itu sendiri oleh Bapa sendiri, oleh Tuhan. Jadi kalau tidak diungkapkan oleh Tuhan, jangan harap saudara, kita tidak akan pernah tahu. Markus 4 ayat 11, jawabnya kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya, artinya setelah perjanjian lama Tuhan mengatakan aku akan sekarang masuk zaman perjanjian baru, penyingkapan rahasia Tuhan mulai disingkapkan kepada pengikut Yesus. Saya tanya, siapa murid Yesus di sini? Tidak ada yang kenal. Siapa yang murid Yesus? Jangan murid Pak Yusa, jangan murid Pak Pendeta. Kita semua adalah murid Yesus. Karena mau diajarkan oleh Pak Pendeta, mau diajarkan oleh Pak Sarbini, oleh Pak Yusa, oleh Pak Michael, kalau Roh Tuhan tidak menyingkapkan kepada kita, tidak akan pernah bisa tahu. Ya, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan supaya apa? Sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik. Dan karena memang tegar hatinya tidak akan berbalik. Baca Alkitab boleh, mengerti jangan. Percaya Yesus ada, percaya Yesus salib boleh, tapi jangan ikut. Nah, itu khotbah setan ini khotbah saya lalu kan gitu kan. Jadi Matius 13 ayat 11 kembali lagi kepada saudara dan saya diberikan apa? Karunia untuk mengetahui rahasia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kepada yang lain yang bukan murid Yesus dan tidak mau jadi murid Yesus, tidak tahu rahasia kerajaan surga. Ini sebetulnya khotbah saya ini jarang dikhotbahkan orang. Karena ini rahasia ibadah sebagai orang Kristen, yaitu rahasia kerajaan surga kita yang pegang. Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga. Isinya apa?
tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Kristus penyelenggara yang menjalankan tugas rahasia yang tersembunyi. Nah, ini kan Paulus ngarang dia. Saudara-saudara harus hati-hati. Banyak orang yang mengatakan Paulus tidak pernah tahu Yesus. Logikanya, kalau Yesus itu disalib 3,5 tahun kemudian ada orang yang dirajam batu yang namanya Stefanus baru 3,5 tahun kemudian. Tetapi yang memerintahkan perajaman itu adalah seorang Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Pertanyaannya, apakah dalam tempo 3,5 tahun seorang Saulus tidak mengenal Yesus? Padahal Saulus adalah seorang cendekia, pelajar orang Farisi di bawah bimbingan Gamaliel di pondok pesantren Yerusalem. Apakah dia tidak tahu keributan-keributan di Yerusalem? Nalar 3,5 tahun, bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun. Dan orang Farisi asli ngerti tentang Taurat. Sehingga Pauluslah yang dipakai Tuhan untuk menyingkapkan rahasia-rahasia yang ada di Perjanjian Lama dengan lebih detail. Ya. Paulus bukan ngarang sendiri, dia dapatkan wahyu dari Yesus ketika perjalanan ke Damaskus untuk bertobat itu. Baik, 1 Korintus 2 ayat 7. Jadi yang diberitakan adalah apa? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebelum dunia dijadikan, rahasia itu ada, dan itulah tugas kita. Itulah yang kita pegang sebagai umat Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Jadi mintalah Roh kalau kita kesulitan untuk dengar apa pekabaran ini, supaya Tuhan membukakan pikiran kita. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah sendiri. Jadi kalau ingin mengerti tentang hakikat Allah itu sendiri yang sukar dipelajari, mintalah Roh untuk membukakan pikiran kita. Ya. Baik. Kolose 1 ayat 25-26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu apa? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara-saudara, saya orang kudus Tuhan, dinyatakan kepada kita semua rahasia yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan. Maaf ya, ini akan panjang. Ungkapan dalam Roma ayat 16. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang dimasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Jadi Injil Yesus Kristus adalah pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi sekarang dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kita para nabi kepada segala bangsa untuk apa? Membimbing mereka agar taat. Ya. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita mau ngomong pakai bahasa Arab, ya, oleh Yesus Kristus Allah memberitakan, ya, supaya kita menuntut membimbing kepada ketaatan iman. Kalau dibilang ketaatan iman, taat itu, patuh itu bahasa Arabnya Islam. Jadi kita orang Kristen sebelumnya Islam, tapi bukan Muslim. Karena kita taat kepada firman.
Beda ya, Islam itu ya taat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi kita bukan Muslim. Kita ini Islam. Pengungkapan yang berikutnya Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ini masih banyak nih rahasia. Kembali lagi, sesuai dengan kerelaan Tuhan, masing-masing sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Kita ngerti bertahap, sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Efesus 3 ayat 1, itulah sebabnya Abu Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus sampai mati, dia dipenjara karena Kristus. Pertanyaannya, apakah ada orang yang rela mati karena kepalsuan? Kalau ada orang rela mati karena kepalsuan, terlebih lagi ada orang yang rela mati berulang-ulang demi kebenaran. Yang lalu Pak kita ya, oh ada keluarga saya yang rusak dimakan demi supaya anaknya selamat. Binatang aja. Kalau dan apalagi Yesus, Tuhan kita yang lebih dari binatang aja rela mati. Memang kita semua telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bahwa rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia kudus. Jadi kalau kita benar-benar belajar kitab suci, kita dituntun oleh kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus masuk tinggal dalam hati kita, maka kita akan sama-sama dapat mengetahui tentang rahasia Kristus. Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dinyatakan kepada orang kudus. Betapa kayanya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan akan pemulihan. Kenapa ada pemulihan? Ya, ini tadi tidak ada yang tersembunyi karena semuanya akan disingkapkan. Rahasia Allah yaitu Kristus Allah, supaya hati mereka terhibur, mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh kekayaan keyakinan pengertian, mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Tujuh ya, rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab apa? Di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan, sebab dalam dialah, di dalam Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Secara fisik Allah ada di dalam diri Kristus penuh. Oleh karena itu rahasia ibadah orang Kristen, Yesus adalah Allah 100%, Yesus adalah manusia 100%. Ya. Nanti akan kita lihat kenapa begitu. Ini khotbahnya panjang ya, jadi sabar. 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya adalah rahasia ibadah kita orang Kristen, agung rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menambahkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itulah Kristus, Tuhan kita, menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi seperti orang kebanyakan. Nah ini Filipi 2. Kau menyatakan dirinya dalam manusia. Nah ini, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan terdapat dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi seorang manusia dan taat sampai mati. Sehingga supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan akhirnya semua lidah mengaku Kristus Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya. Tapi sayangnya kalau tidak diungkapkan mereka tidak kenal, mereka baca pun mereka tidak tahu, mereka lihat tidak mengerti. Kenapa? Karena Roh Tuhan tidak bisa masuk ke dalam dirinya, tidak membuka hatinya. Karena penguasa dunia ini tidak mengenalnya. Karena kalau mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Orang-orang Farisi kalau mereka tahu, mereka melihat melek, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Ini adalah hikmat Allah sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi kalau penguasa dunia ini mengenal Tuhan, dia tidak akan menyalibkan Yesus. Ini adalah kebenaran yang kita miliki. Ini tugas penyelenggaraan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu oleh hikmatnya sesuai dengan maksud abadi telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya kita sekarang berani menghadap Tuhan, berdoa langsung kepada Bapa. Baik, hakikat manusia sudah berdosa. Tadi kita melihat hakikat Tuhan tidak bisa berubah, firman-Nya tetap segala macam, tapi manusia itu berdosa. Pada hari engkau makannya engkau akan mati. Tuhan ngapusi. Allah makan, Adam makan, tapi tak mati. Kan gitu ya? Kenapa? Karena Tuhan itu kasih. Sudah menyediakan sebelum dunia dijadikan rahasia Tuhan tadi itu, yang diselenggarakan melalui Kristus. Makanya tidak perlu mati. Kenapa tidak perlu mati? Manusia berdosa. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa setiap perbuatan dibawa kepada pengadilan, baik yang tersembunyi maupun baik maupun jahat, dan setiap orang harus menerima hukuman. Semua orang dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, kalau semua dihakimi, kenapa Yesus menebus? Apa alasannya? Itu kan yang diceritakan, yang ditanyakan oleh banyak orang. Itu adalah rahasia ibadah. Kita lanjut. Karena kita manusia berdosa, maka kita from hero to zero. Ketika manusia diciptakan, kita diberikan hak penuh atas dunia ini. Kuasailah bumi, taklukkanlah, aturlah semuanya. Kejadian 1:26, kita ini penguasa dunia ketika diciptakan. Tetapi Kejadian 3 ayat 1-12, manusia itu jatuh ke dalam dosa karena melanggar. Hawa makan buah terlarang, Adam ikut makan. Sehingga dia mengatakan, aku terpedaya Tuhan. Iblis ular itu memperdaya aku, sehingga terkutuk dan diusir dari kamarnya. Hendak mati. Karena sudah terkutuk, maka dunia ini jatuh di bawah kuasa ular, iblis. Apapun yang ada di dunia ini, semuanya di bawah kuasa iblis.
walaupun Tuhan masih berkarya di sana. Oleh karena itu Yudas 1 ayat 9, Mikael bertengkar dengan iblis tentang mayat Musa. Jadi waktu Musa mati di atas gunung Nebo, ini Mikael bertengkar dengan iblis karena iblis mengatakan, wah ini orang berdosa juga, ini tidak nurut juga firman-Mu, ini hak saya ini. Matius 4 ayat 9, iblis mengklaim pemilik seluruh bumi. Oleh karena itu iblis mengatakan pada Yesus, Yesus, kalau engkau tunduk menyembah Aku, berikan seluruh dunia ini menjadi milikmu. Klaim iblis. Yudas 1 ayat 6, tapi kekuasaan iblis ada batasnya, bukan tak terbatas, ada batasnya, hanya di dunia ini saja. Oleh karena itu jangan heran ketika iblis sudah berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa, maka iblis yang tadinya terusir dari surga, dia bisa ke surga. Ya. Karena kenapa? Kita lihat ketika boleh baca di dalam kitab Ayub. Ketika Tuhan melihat ya iblis beredar-edar kemudian datang ke hadirat Tuhan. Iblis dari mana kau? Aku dari keliling dunia. Kamu lihat dari kisah Ayub kita mengerti karena manusia dan dunia kita ini sudah di bawah kekuasaan iblis yang tadinya kita ini adalah penguasanya, maka sekarang iblis yang menjadi penguasa, iblis yang mewakili manusia menghadap Tuhan. Nah, sekarang kalau kita mau selamat, ini tuntutan setan. Kalau tidak dimatikan, Tuhan tidak hadir, sudah ngomong. Tuhan, kamu kan bilang kalau makan mati. Mana yang mati? Jadi harus ada kematian. Oke, tidak mati pertama, oke. Mati yang kedua, mati kekal, binasa. Roma 6 ayat 23. Tuntutan yang kedua, kematian kedua tidak dapat dibatalkan kecuali manusia dapat mengubah keadaannya sendiri kembali menjadi suci. 2 Petrus 3 ayat 11. Jika seluruh dunia ini akan hancur demikian rupa, betapa suci dan salehnya kita ini harus menjadi orang yang suci. Piye carane ngapusi wae ora iso kelewat. Mau jadi suci, tidak sanggup. Kalau tidak sanggup berarti yang kedua kita setan kita sendiri, karena kita yang menghadapi setan, manusia yang berhadapan dengan setan, makanya manusia yang harus apa? Berusaha jadi suci. Oh tidak sanggup kok. Artinya kalau tidak sanggup sampai kapanpun dunia ini tetap berada di bawah kekuasaan setan, tidak akan pernah selesai. Yang ketiga, Tuhan kamu kan kasih. Ya, kalau kasih jangan kasih kuasa kepada manusia untuk merubah dirinya cenderung suci. Karena tidak ada nabi yang suci. Tidak ada. Musa pun berdosa, Abraham berdosa, Adam lebih lagi yang pertama. Nuh berdosa. Yang lagi? Semua nabi berdosa. Jadi tidak boleh semena-mena hanya dengan syarat Roma 5 ayat 19. Coba buka Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oke, terima kasih. 1 lawan 1, adil kan? Oke, tidak apa-apa. Dulu satu orang yang berdosa. Sekarang kalau satu saja yang bisa jadi hidup suci 100% tidak berdosa. Ada manusia yang disebut suci, jadi tumbal, harus ikut mati
Oke, berarti lepas. Tuntutan sehat itu cuma 3. Ini ada dasarnya, bukan ngarang ini, ada ayatnya. Jadi bukan ngarang ini, semua berdasarkan firman Tuhan. Manusia mau selamat boleh. Dulu kan yang berdosa 1, yang lain kan katut. Gak ada adil tuh, nek adil siji-siji kudu. Ya wis ora apa-apa siji wae. Nek iso lho. Jempol. Kudu menungso dhewe. Harus berusaha sendiri. Ojo dibantu. Sehingga semua mujizat nabi-nabi ada batasnya. Dan semua nabi-nabi yang memiliki mujizat pernah melakukan dosa. Syarat penghapusan kematian kedua. Ini rahasia ibadah kita, saudara-saudara. Supaya kita tidak mati kekal. Harus ada yang mewakili. Karena 1 berdosa, 1 harus bisa jadi wakil. Sifat wakil tersebut harus sama dengan manusia. Oh, sopo sing salah, sopo sing diadili. Yo kudu menungso. Yang salah siapa, yang dosa siapa, yang hukum siapa. Itu dari ayat-ayat yang di atas ya. Kita tahu bahwa yang harus mewakili harus manusia sendiri. Dan berada hidup bersama-sama di tempat manusia yang tertawan. Berarti tertawan dosa ini. Jangan manusia dari planet yang lain yang suci. Ya harus berusaha sendiri dong jadi suci. Bisa enggak? Kalau dari dunia tak berantem memang dia suci. Ya wae, orang masalah. Tuhan datang, oh ya wae orang masalah. Wong suci. Coba kalau presiden kita datang ke Semarang tidak pakai forerunner, nganggo motor biasa, kepingin rapat gon gedung berlian kalau Pak Gubernur teko bandara tekan gedung berlian pirang jam. Ya wae ora tekan 5 menit ono forerunner gitu kepresidenan mobilnya presiden ada berkibar merah putih ada gambarnya Garuda. Ya wae karena dia kuasanya ada. Itulah yang ditanyakan ketika Tuhan kalau menjadi manusia dengan seluruh kekuasaannya, dengan seluruh kemuliaannya akan dicemooh juga. Oh, tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan kesusahan kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan didera dengan kumuan dan berperang melawan setan seperti manusia yang tertawan. Budak mau melawan tuannya, sanggup tidak? Oh, berat. Hidup suci tanpa dosa dalam keadaan manusia yang berdosa dalam hubungan iman yang berdosa dan membayar. Karena perintahnya apa? Tuhan mengatakan kalau engkau mati, engkau berdosa, engkau harus mati. Suci tapi mati. Kan gitu. Perintah Raja Ahasveros ketika memberikan mandat kepada Haman, kerjakan sesuai dengan apa yang kau mau. Haman menulis bahwa orang Yahudi tanggal sekian bulan sekian akan dibinasakan semua. Ketika akhirnya ketahuan setelah pesta 3 kali, Raja Ahasveros gimana ini? Titah sudah kemana-mana, tidak bisa dicabut. Ini manusia, tidak bisa dicabut, apalagi Tuhan yang berfirman. Firman Tuhan itu apa? Kekal. Dan Tuhan melaksanakan dengan kesetiaan. Ya mau tidak mau harus mati dong kalau mau selamat. Pengganti manusia itu harus suci dan harus mati. Logikanya kan gitu. Karena setiap orang telah berbuat dosa, nggak sanggup. Oleh karena itu pertanyaan di dalam kitab Yesaya, dapat enggak bahwa kita yang sudah dijarah, sudah jatuh ke dalam dosa dapat lolos? Makanya Tuhan berjanji ayat 25, aku sendiri akan melawan orang yang melawan kau, aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Tuhan sendiri. Lah kalau Tuhan sendiri harus mengikuti aturan tadi kan, firman yang sudah diucapkannya sendiri, siapa yang bersalah harus dihukum. Jadi Tuhan jadi manusia lah.
Itulah mengapa Yesus harus mati sebagai korban penebusan dosa. Mengapa? Nah, itu tadi. Karena manusia sudah berdosa. Ini dari buku Bible Commentary jilid yang ke-7. Ini Seventh Day Adventist Bible Commentary. Manusia telah berdosa. Setan menuntut bahwa mereka berada di bawah kekuasaannya, dan malaikat-malaikat surga yang lebih kuat tidak boleh merampas mereka darinya. Ia menuntut agar kuasa Tuhan tidak diberikan kepada manusia yang berdosa. 7 pernyataan untuk memenuhi 3 tuntutan setan. 7 angka sempurna, angka Tuhan. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian pernyataan yang kedua, ya, bahwa firman itu menjadi manusia, diam di antara kita manusia yang berdosa. Terpenuhi menjadi manusia dalam manusia yang berdosa. Ada tadi Filipi 2 yang adalah Allah, hak keilahiannya, bukan hak yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil kemanusiaan, taat sampai mati. Oh, sebetulnya sudah disimpulkan di sana. Ya, itu 2 terjemahan. Pernyataan ketiga, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat-ayatnya banyak tadi, harus mati. Siapa yang berdosa maka harus mati. Kristus tidak berdosa, ya, maka Kristus mati untuk dosa kita. Pernyataan yang 4, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Melawan setan menang. Jadi pernyataan yang kedua dipenuhi oleh Kristus yang menjadi imam besar kita, turut merasakan kelemahan kita, turut berjuang mengalahkan setan seperti kita, bahkan lebih jauh lagi, mati di dalam salib. Penderitaan yang luar biasa. Pernyataan yang 4, Ibrani 4 ayat 15. Lagi pula imam besar bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Dalam segala hal ia dihadapkan pada pencobaan, tetapi tidak cobai. Ya, yang keempat. Yang kelima, Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kalau yang tadi setan mengatakan, sekarang aku wakil manusia karena manusia sudah jatuh ke tanganku. Manusia yang tadinya diberikan kuasa hero jatuh dalam dosa menjadi zero, nothing. Maka sekarang setelah Kristus dapat mengalahkan iblis, maka yang menjadi wakil kita menghadap Tuhan siapa? Kristus. Oleh karena itu kita bisa datang kepada Bapa hanya melalui Kristus, iman kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Kenapa ada wakil? Itu tadi tuntutan setan. Pemenuhan yang ke-6. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging kita manusia yang berdosa, Roma 6 ayat 27, telah dilakukan oleh Allah. Allah melakukannya sesuai dengan Yesaya tadi. Aku sendiri yang akan melakukan. Dengan cara apa? Menjadi manusia, mengutus anaknya, dalam tanda kutip mengutus anaknya, menjadi daging yang serupa dengan ini ayatnya, ini Roma 3. Jadi ada dasar hukumnya, ada dasar ayatnya, bukan karangan. Agar menjadi daging serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi ngerasa ngeleh, lorong, ngelah, dan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya
tuntutan hukum Taurat digenapi. Tuntutan hukum Taurat apa? Setiap orang berdosa harus mati. Tuntutan setan tadi apa? Harus ada wakil. Satu orang yang bisa. Nah, ini tergenapi. Pernyataan yang ke-6. Allah telah memenuhi apa yang tidak dapat dipenuhi oleh hukum Taurat. Kita tidak bisa memenuhi. Jadi Tuhan sendiri yang memenuhi. Karena lemahnya keberadaan manusia, yaitu dengan jalan mengutus Sang Anak yang datang daripadanya, dengan mengambil rupa manusia yang dikuasai dosa. Sang Anak itu dijadikan kurban karena dosa, sehingga dengan demikian Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa yang ada dalam diri manusia. Maksudnya ialah supaya apa yang dituntut oleh hukum Taurat dapat dipenuhi di dalam saudara dan saya. Yang terakhir Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Sekalipun bersifat ilahi, kesetaraan dengan Allah tidak dapat dianggap sebagai yang harus dimanfaatkan, karena tidak boleh dimanfaatkan kuasa kealahannya. Tentang setan, jangan berikan kuasa itu. Ia harus sebagai manusia. Tapi sebaliknya ia melepaskan semuanya, menempatkan diri sebagai seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ini terjemahan dari Bahasa tahun 1912. Dan sementara ia ada dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan disalib. Ini buku Alkitab LAI di Bahasa, terjemahan tahun 1912. Baik, kita lihat Bible Commentary halaman 952. Apakah hak Kristus merebut para tawanan dari tangan musuh? Yaitu hak yang diperolehnya dalam membuat korban, memenuhi prinsip-prinsip keadilan, bahwa yang berdosa harus mati. Yang satu berdosa, yang satu bisa mengalahkan dosa, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Ini rahasia ibadah orang Kristen. Saudara terima kasih, Dia telah datang ke bumi. Sekarang kita masih dalam suasana Natal, walaupun masih banyak perbincangan Natal itu tanggal 25 atau tanggal berapa, tidak peduli. Buat saya tidak esensi, tidak penting Natal itu. Yang penting memang dia sudah lahir. Yang penting apa yang dikerjakannya untuk kita. Seorang tua ketika memiliki anak, tidak penting anak itu lahir tanggal berapa, walaupun tanggal itu adalah pengakuan anak itu terhadap orang tua. Tetapi lebih penting tabiat anak itu di dalam menghargai orang tua. Maka Kristus telah datang, bangsa yang telah hilang, mengalahkan musuh yang jahat, dan di atas salib ia membayar harga tebusan, yaitu kematian kedua. Saudara yang kasih, oleh karena itu saudaraku, dalam Wahyu 20 ayat 14, kemudian maut kerajaan mau dicampakkan ke dalam lautan api, yaitu kematian kedua. Ini akhir dari semuanya. Ketika Tuhan meniup yang terakhir, ya, dengan Kristus yang ketiga kali, selesai semua peristiwa. Roma 6 ayat 23, karena upah dosa maut, tetapi karunia adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Isa Almasih dengan kita yang ilahi. Penegasan Taurat dan Syahadat, ya, karena kita ini anak-anak dalam darah dan daging, maka ya, Kristus menjadi manusia dalam keadaannya untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, yaitu kematian yang kedua. Ini manuskrip rilis, ya, nomor 21, ini ditulis dari tahun 1895. Kira-kira terjemahnya seperti itu. Ia telah datang sebagai bayi yang tak berdaya mengambil kemanusiaan yang ada pada kita. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ia tidak dapat datang dalam bentuk malaikat,
Karena kecuali ia menemui manusia sebagai manusia dan membuktikan bisa sanggup mengalami, sanggup tidak berdosa. Bahwa kuasa ilahi juga tidak diberikan dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau Kristus menggunakan kuasa ilahi maka tidak ada artinya. Ya. Ini Filipi 2, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita percobaan, ia dapat menolong saudara dan saya untuk menang melawan dosa. Oleh karena itulah yang disebutkan oleh Ayub yang percaya melihat jauh ke depan. Aku tahu bahwa penebusku hidup, ia akan bangkit di atas tubuhannya apa? Akan ada yang mati untuk menebus manusia yang berdosa. Kristus rindu kita menang. Apakah saudara rindu untuk menang juga? Datanglah kepada Kristus. Karena dengan cara satu-satunya ini Kristus akan memelihara kita, meneguhkan kepercayaan, keyakinan dan iman kita bahwa di dalam dirinya ada penebusan. Yesaya 49 ayat 25 dan 26. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, tawanan dapat direbut kembali dan cara orang gagah dapat lolos. Karena apa? Tuhan Yahweh Elohim, Allah yang Maha Kuasa yang akan melakukannya sendiri dalam rencana keselamatan sebagai juru selamat Tuhan yang kekal. Tuhan yang Maha Kuat, Tuhan Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak adalah penebus yang Maha Kuasa. Sehingga pada waktu bunyi sangkakala ditiup, maka genaplah seluruh rahasia Allah yang diungkapkan di dalam Alkitab yang kita percayai sebagai satu-satunya sumber iman kita. Saudara yang kasih, sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dan dalam firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi akhirnya saudara-saudara Roma 3 ayat 4 mengatakan sebenarnya yang dihakimi itu bukan kita. Yang dihakimi adalah Allah sendiri dalam penghakiman dirinya sendiri. Yang dipertanyakan apa? Keadilannya, kasihnya. Oleh karena itu setiap mulut akan mengaku, adillah Tuhan, Kristus layak disembah. Hari Sabat pertama tahun 2021, ketika saudara-saudara menyadari tidak ada jalan lain selain Kristus, ambillah keputusan dari sekarang sampai kapanpun, jangan pernah berubah, jangan pernah mengalihkan pandangan dan iman dari Kristus yang sudah menjadi wakil kita. Sekarang kita tahu Yesus adalah Tuhan yang telah menyediakan dirinya menjadi juru selamat menebus dosa umat manusia sebelum dunia jatuh ke dalam dosa. Bertumbuhlah